Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Yasabila Zahra dengan NIM 2411502038. Perkenalkan, nama saya Winnie Nur Rahmawati dengan NIM 2411502020. Perkenalkan, nama saya Feby Ananda Rusinuraya dengan NIM 2411501477. Di sini kami dari kelompok 8 kelas AE akan mempresentasikan hasil mini project yang telah kami kerjakan. Jadi, judul dari mini project yang kelompok kita ambil adalah analisis topik dan pola kata pada ulasan produk e-commerce menggunakan NLP. Di sini tujuan kita dalam membuat mini project ini adalah project ini bertujuan untuk menganalisis ulasan produk dari platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee untuk menemukan topik utama dan pola kata yang sering muncul melalui proses text processing, perhitungan frekuensi kata, dan model Latent Direct Allocation (LDA). Proyek ini akan mengidentifikasi tema-tema dominan dalam opini konsumen. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan insight bagi penjual dan pembeli mengenai persepsi terhadap produk. Jadi inilah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam proyek ini. Yang pertama ada preprocessing, melakukan pembersihan teks. Yang kedua ada eksplorasi teks, menghitung frekuensi kata, membuat workload, dan menerapkan TF-IDF untuk melihat kata paling bermakna. Yang ketiga ada topic modeling, membangun model Latent Direct Allocation (LDA) untuk mengelompokkan ulasan menjadi beberapa topik utama. Dan yang keempat ada output atau visualisasi, menampilkan hasil dalam bentuk PyLDFs, interaktif, dan dashboard Streamlit agar mudah dipahami. Tools kita Python menggunakan Google Colab. Library-nya ada Pandas, NLTK Sastrawi, Gensim, Scikit-learn, Matplotlib, Workload, Streamlit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah kita buat. Yang pertama-tama itu di bagian tanda seru MTX Playwright Install Text. Jadi codingan ini tuh di dalam proses NLP itu terkadang kita membutuhkan Playwright untuk melakukan web scraping atau mengambil data langsung dari website. Nah, perintah ini berfungsi untuk menginstal semua komponen pendukung Playwright agar browser otomatis seperti Chrome tuh dapat berjalan dengan baik saat kita mengambil data web. Nah, selanjutnya ini baru memproses. Selanjutnya itu di codingan yang kedua. Yang pertama-tama pada bagian ini kita akan melakukan pengambilan data Twitter untuk proses NLP. Pertama, kita memasukkan Twitter auto token dengan masuk ke berasal dari inspect, masuk ke storage, lanjut dengan mengcopy auto tokennya. Token ini digunakan agar bisa mengakses data data Twitter. Nah, yang kedua itu selanjutnya kita menginstal paket Python yang digunakan yaitu Pandas. Jadi Pandas ini tuh sebagai alat untuk mengelola data hasil crawling. Yang ketiga di line 2 ini kita karena tools yang kita akan gunakan itu Tweet Harvest, jadi kita harus menginstal Node.js-nya. Jadi Node.js-nya itu harus terinstall terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita di sini menentukan parameter crawling seperti nama file yang akan keluar, terus kata kunci pencariannya yaitu Shopee, terus tanggal mulai dan tanggal selesai kita mengambil data tersebut, bahasa, terus serta juga jumlah Twitter yang akan kita ambil itu langsung tertulis di sini, kita tulis. Dan terakhir kita menjalankan tweet harvest-nya menggunakan NPX. Jadi perintah ini tuh akan otomatis mengunduh tweet berdasarkan kata kunci yang sudah kita taruh, serta akan dapat langsung menyimpan menjadi CSV data ini yang nantinya akan kita gunakan untuk analisis NLP selanjutnya. Nah, ini datanya sedang proses pengambilan. Di line 3 ini, codingan line 3 ini, di bagian ini tuh setelah proses crawlingnya itu selesai, langkah berikutnya itu membaca data Twitter yang sudah kita simpan di dalam file CSV-nya. Pertama itu kita mengimport library Pandas yang digunakan untuk mengelola data atau bentuk tabel. Nih. Juga kita menentukan lokasi file CSV-nya itu dengan menggunakan variabel file name. Kita juga dapat membaca
membacanya bentuk-bentuk pandas data frame. Terus juga ini agar bisa menampilkan data frame yang sudah bisa terbaca atau belum atau sudah benar. Nah, terakhir di sini tuh kita menghitung berapa banyak Twitter yang berhasil dikumpulkan, juga menggunakan fungsi len, dan juga mencetak jumlahnya. Dengan cara ini kita bisa mengetahui seberapa banyak data siap diproses untuk analisis NLP. Nah, ini keluarannya. Jadi di bagian koordinat ini tuh akan menyimpan data frame ke dalam file JSL dengan nama Shopee JSL ini. Akan terformat di bagian ini, masuk ke Shopee. Kita masuk ke file sini, lanjut kita masukkan ke bagian file ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian processing. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting sebelum data siap digunakan. Pre-processing ini ibarat menyiapkan bahan mentah agar sesuai untuk diolah lebih lanjut. Tahap-tahap ini adalah hasil analisis atau model bisa sangat kacau. Nah, pre-processing adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan oleh algoritma machine learning. Ini mencakup pembersihan data, transformasi, reduksi, hingga pembagian data. Mengapa pre-processing sangat penting? Pre-processing ini sangat penting karena yang pertama, data mentah seringkali tidak lengkap atau mengandung missing values. Yang kedua, data dari berbagai sumber bisa berbeda format atau perlu integrasi agar seragam. Dan yang ketiga yaitu fitur-fitur data bisa sangat berbeda skala, perlu diskalakan agar algoritma tidak bias. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pre-processing datanya. Nah, yang pertama yaitu adalah instalasi sastrawi. Fungsi dari menginstal library sastrawi ini yaitu untuk streaming bahasa Indonesia ataupun mengubah kata menjadi bentuk dasar. Seperti kata berlari, berlarian akan diubah menjadi kata lari. Nah, yang kedua itu adalah download stopwords dan tokenizer. Yang pertama itu apa? Fungsi stopwords. Nah, stopwords ini adalah kata-kata umum yang tidak membawa makna penting. Contohnya itu seperti dan, yang, di, ke, dari, ini, dan itu. Stopwords dihapus supaya analisis fokus pada kata yang lebih bermakna. Nah, apa fungsi tokenizer? Nah, tokenizer ini digunakan untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Contohnya seperti laptop ini sangat bagus. Nah, kata pertama itu seperti laptop, kata kedua ini, kata ketiga bagus, dan kata yang keempat adalah banget. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan slide cleaning dan preprocessing data. Yang pertama itu adalah re untuk regex, yaitu membersihkan karakter aneh. Dan yang kedua itu pandas. Nah, pandas ini berfungsi untuk membaca dan memproses dataset CSV. Nah, stopwords yang tadi berfungsi untuk daftar kata-kata yang akan dihapus. Nah, word tokenize ini berfungsi untuk memecah teks menjadi kata, dan stemmer factory itu membuat stemmer dari library sastrawi. Nah, yang selanjutnya itu membaca file tweet. Nah, fungsinya yaitu adalah untuk mengambil dataset tweet yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam data frame. Nah, selanjutnya itu mengambil data stopwords bahasa Indonesia. Nah, yang ini. Nah, ini berfungsi untuk mengambil stopwords bawaan NLTK untuk bahasa Indonesia agar bisa dihapus nanti. Selanjutnya yaitu inisialisasi streamer sastrawi. Ini berfungsi untuk membuat objek streamer untuk mengubah kata menjadi kata dasar. Contoh hasil streamingnya yaitu seperti makanan, memakan, dimakan, dan makan. Nah, selanjutnya membaca file normalisasi. Nah, di sini file normalisasi yang kita gunakan yaitu adalah file shopee.csv. Biasanya berisi daftar kata tidak baku atau kata baku. Misalnya kata tidak bakunya itu enggak. Nah, bakunya itu tidak, banget, atau misalnya kata bakunya KM, nah bakunya itu kamu. Nah, selanjutnya yaitu membuat dictionary normalisasi. Nah, ini berfungsi untuk mengubah file, menormalisasikan menjadi dictionary pattern, supaya nanti di teks kata-kata tidak baku dan otomatis diperbaiki. Selanjutnya, fungsi normalisasi kata itu, cara kerjanya jika kata ada di dictionary normalisasi, maka akan diganti dengan kata baku. Jika tidak ada, biarkan saja apa adanya. Nah, lanjutannya yaitu normalisasi kata. Nah, fungsinya yaitu untuk mengubah kata baku atau slang menjadi kata baku menggunakan kamus dari shopee.csv. Nah, yang kedua yaitu stemming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar. Yang ketiga, menggabungkan kembali kata-kata yang
kata-kata kembali menjadi teks, yaitu setelah melalui normalisasi dan stemming, kata-kata digabung lagi menjadi satu kalimat agar bisa dibaca, bisa disimpan ke dataset dan siap diproses di tahap TF-IDF atau modeling. Yang keempat yaitu menghapus white space berlebihan, yaitu fungsinya menghapus spasi berulang agar teks rapi. Misalnya, ini bagus banget. Nah, diubah menjadi ini bagus banget. Nah, yang berikutnya yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil. Nah, yang ini tujuannya supaya kata Shopee dan Shopee huruf kecil dan Shopee huruf besar itu bisa dianggap sama. Nah, selanjutnya itu return text, yaitu mengembalikan hasil. Fungsinya yaitu agar teks selesai dan mengembalikan teks yang bersih. Nah, selanjutnya itu penerapannya ke dalam data frame. Nah, fungsinya yaitu yang pertama untuk menjalankan fungsi pembersihan untuk setiap baris tweet pada kolom full text. Hasilnya disimpan dalam kolom baru, yaitu di kolom cleaned text. Nah, selanjutnya menampilkan 5 data pertama. Nah, di sini setelah kita melakukan pre-processing dan cleaning data, kita sudah menemukan 5 data pertama. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan contoh hasil sebelum dan sesudah dibersihkan. Dan juga ini berguna untuk verifikasi bahwa proses berjalan benar. Nah, selanjutnya itu penyimpanan hasil ke file Excel, yaitu tujuan untuk menyimpan hasil processing ke file Excel. File ini nanti digunakan untuk tahap selanjutnya seperti TF-IDF dan modeling. Selanjutnya ada TF-IDF. TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, adalah metode untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen lainnya. Tujuan utama TF-IDF ini adalah untuk mengukur seberapa penting relevan informatif sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap seluruh kumpulan dokumen long corpus. Di sini ada import pandas as stated, dan ini tuh fungsinya untuk seperti membaca file Excel dan membuat tabel hasil TF-IDF. Dan yang kedua ada Forms Configure Extraction Text. Ini tuh gunanya untuk mengimpor 2 kelas penting dari pustaka Street. Selanjutnya ini untuk memuat data Twitter yang sudah diproses dengan df-get Excel. Dan yang kedua, melakukan ekstraksi fitur pada teks yang sudah dibersihkan dengan X-Vectorism di fit transport. Jika menampilkan matriks fitur dalam bentuk data frame, df-features sama dengan pd data frame. Dan yang kelima, menampilkan 5 tweet pertama dengan fitur yang telah diekstrak, dengan print fitur yang telah diekstrak untuk 5 tweet pertama. Display df-feature, menampilkan matriks fitur hasil ekstraksi dengan print matriks fitur hasil ekstraksi, display df-feature. Menyimpan matriks fitur ke dalam file Excel, df-feature to Excel, ketik 2 tweet fitur matriks XLSX. Dan ini dia output yang keluar ya dari codingan di atas. Output ini menunjukkan bagaimana setiap tweet diubah menjadi vektor. Dimana setiap angka adalah bobot TF-IDF dari satu kata. Ada 115 rows dan 740 kolom. Matriks ini disimpan ke file tweet fitur matrix. Dan yang selanjutnya adalah import matplotlib. Di sini tujuannya tuh untuk membuat grafik dan plot statis interaktif dan animasi. Ini bisa diimpor untuk membuat bar chart dari 10 kata teratas berdasarkan skor TF. Yang kedua adalah from word cloud import word cloud. Tujuannya di sini biasanya digunakan untuk membuat word cloud dengan visualisasi di mana frekuensi skor bobot kata menentukan ukuran fontnya, font kata tersebut. Biasanya untuk memvisualisasikan seluruh vocabulary, di mana kata dengan skor TF-IDF tertinggi akan muncul yang paling besar. Nah, ini dia shortcut-nya. Ini untuk mendapatkan skor TF-IDF untuk setiap kata. Di sini X-nya itu adalah matriks fitur TF-IDF. Sum, untuk menjumlahkan semua bobot TF-IDF secara vertikal. Dan yang kedua ini ada mengurutkan kata-kata berdasarkan skor TF-IDF tertinggi. Yang kedua ada mengurutkan kata-kata berdasarkan skor TF-IDF tertinggi. Di sini word scores, score sort value by score. Ini dari yang tertinggi dan ascending false ke yang terendah. Yang ketiga ada menampilkan kata-kata dengan skor TF-IDF tertinggi. Display word score. Menampilkan 5 baris pertama. Selanjutnya ada mendapatkan skor TF-IDF untuk setiap kata sama jumlahnya. Selanjutnya membuat data frame untuk kata dan skor TF-IDF. Word Vectorizer get feature name out. Ini tuh untuk mengambil daftar semua kata unik yang menjadi nama kolom di matriks TF-IDF. Dan word score-nya untuk membuat data frame baru bernama word score. Dan 2 kolom word dan score untuk memastikan setiap kata dipasangkan dengan skor total nilainya yang sesuai. Mengurutkan kata-kata berdasarkan skor TF-IDF tertinggi. Di sini menggunakan word score value. Selanjutnya menampilkan 10 kata dengan skor TF-IDF tertinggi. Di sini 10 kata pertama dari data frame. Yang kedua membuat bar chart. Bar chart di sini menampilkan 10 kata teratas secara visual. Tinggi atau panjang batang menunjukkan total skor TF-IDF. Membuat word plot dari kata-kata dan skor TF-IDF.
word count di sini untuk menampilkan seluruh kata dalam korpus di mana ukuran font dari masing-masing kata berbanding lurus dengan total score KFIDF. Ini dia hasil outputnya. Di sini menampilkan 5 kata teratas yang memiliki total skor KFIDF tertinggi di seluruh korpus tweet. Paling tinggi oleh harga, yang kedua cek, ketiga Shopee, keempat RT, kelima diagram batangnya, bar chartnya, harga yang paling tinggi, kedua cek, tiga Shopee, keempat RV, kelima dapat, keenam wanita, 7 Samsung, ke-8 Galaxy, 9 tas, dan terakhir ada di store. Nah, ini juga sama. Yang paling tinggi dengan tulisan terbesar ya di sini harga teks PR. Nah, output di sini tiga ini yang ini untuk mengidentifikasi fokus utama pembicaraan atau konten yang paling atas dalam data tweet yang kita ambil. Namanya Shopee ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menerangkan mengenai LDA. LDA itu singkatan dari Latent Direct Solid Allocation, yaitu metode untuk menemukan topik-topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen secara otomatis. Jadi LDA itu termasuk teknik topik modeling dalam machine learning dan natural language processing. Digunakan untuk menginstal dua library penting dalam NLP. Gensim ini tuh dipakai untuk model topik seperti LDA. Nah, sedangkan VLDLVis itu digunakan untuk memvisualisasikan hasil topik yang telah kita gunakan. Dengan kedua library ini, kita bisa melakukan analisis topik dalam melihat hasilnya secara interaktif. Selanjutnya itu, kode ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil permodelan LDA. Pertama itu, kita mengambil data topik beserta kata-kata dari model LDA di bagian sini. Lalu hasilnya itu akan kita ubah ke data frame. Ini kodenya. Jadi tuh kenapa itu tuh agar lebih rapi dan mudah dibaca. Setiap baris itu berisi satu topik lengkap dengan kata-kata penting dan juga bobotnya. Terakhir di bagian tabel. Tabel ini tuh ditampilkan sehingga kita tuh bisa melihat topik apa saja yang dihasilkan. Nih, outputnya itu. Jadi output ini tuh menunjukkan daftar topik LDA di mana setiap topik itu berisi 10 kata. Nah, 10 kata itu tuh mewakili topik juga beserta bobot pentingnya. Jadi tabel itu membantu melihat tema utama yang muncul dari kumpulan tweet. Selanjutnya di bagian lain ketiga ini. Kode ini tuh ya digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil LDA menggunakan VLDA-VIS. Pertama itu kita mengaktifkan mode tampilan di notebook. Selanjutnya, prepare digunakan untuk memproses model LDA beserta corpus dan juga dictionary-nya. Hasilnya itu adalah visualisasi interaktif yang menunjukkan persebaran topik dan kata-kata penting di setiap topiknya. Di sini saya akan menjelaskan output dari yang tadi. Yang pertama itu topik di sebelah kiri nih, lingkaran-lingkaran topik ini tuh, jadi setiap lingkaran itu tuh merupakan satu topik LDA. Ukuran lingkaran ini tuh menunjukkan seberapa besar topik tersebut muncul di data. Jadi kalau jauh itu topiknya berbeda. Terus kalau dekat atau tumpang tindih tuh, jadi topiknya itu mirip. Yang kedua itu daftar penting di sebelah kanan ini. Jadi ketika kita klik satu topik di kiri, nah, itu akan menampilkan daftar kata paling penting untuk topik itu. Relevansi kata dan frekuensinya semakin ke atas, kata akan semakin mewakili topik ini. Di bagian kanan. Terus efek silinder di lambda itu, yang ini tuh silinder menyatakan cara kata dipilih. Jadi lambda sama dengan 1 itu kata paling sering muncul. Terus lambda sama dengan kecil itu atau lambda kecil itu kata paling spesifik untuk topik. Jadi kesimpulannya itu output VLDA-VIS itu membantu kita untuk melihat persebaran topik dalam data, memahami kata apa yang untuk setiap topik, juga menilai apakah topik saling berbeda atau saling tumpang tindih. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.